tarian lilin yang membawa kita pada sebuah refleksi bahwa hidup seperti lilin, terang, bersinar, dan memberikan dampak kepada sekitar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan Natal kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan, karena kami mengimani bahwa pada hari ini, terkhususnya pada kebaktian perayaan Natal Permata GBKP Runggun Durin Simbelang, Tuhan telah hadir dan ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Sebagai ungkapan syukur kami sungguh sangat bersukacita karena hari ini kami merayakan peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan kami juga mengimani Tuhan yang sama telah lahir di dalam hati dan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kami, pada saat ini kami akan memberikan sedikit waktu kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa kami sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam pengertian. Untuk itu kami mohon Roh Kudus Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian, agar firman yang hamba sampaikan tidak hanya lalu begitu saja, tetapi lebih daripada itu dapat dilakukan oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk ruangan ibadah ini dan untuk lingkungan gereja ini. Tuhan yang menguasai agar jauh dari segala kuasa setan iblis yang mau merusak persekutuan kami pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Doa ini kami naikkan melalui satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Putra Natal, yang telah menyertai kehidupan kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan Natal kita pada malam hari ini kami ambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ya, cukup panjang ya. Untuk itu kami akan bacakan secara tunggal untuk kita. Mari bagi kita yang membawa Alkitab boleh membuka dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Atau jika tidak membawa Alkitab boleh dibuka lewat gadgetnya masing-masing. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Kami akan bacakan di dalam bahasa Indonesia dengan judul Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar.
Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Iya. Jam di HP Vikaris menunjukkan jam 21.42. Ya, jam 21.42 ini biasanya jam-jam bahaya ya untuk mendengarkan khotbah. Untuk itu Vikaris mengharapkan khotbah ini nggak panjang ya teman-teman. Mungkin sekitar 15-20 menit. Jadi mari kita konsentrasi untuk bisa mendengarkan khotbah ini, karena ya seperti yang tadi kami bilang, ini jam-jam rawan ya, apalagi ya konsentrasi pun sudah mulai berkurang ya. Yang menjadi tema Natal kita pada malam hari ini adalah metamorfosis cinta. Ya. Siapa yang pertama mendengar tema ini langsung muncul tanda tanya di pikirannya? Boleh angkat tangan? Ada yang bertanya-tanya? Ya, 1 orang, 2 orang, ya, atau tidak perhatikan temanya apa gitu? Ya, ya, selayaknya kita kalau mengikuti Natal, apa sih yang pertama kali kita perhatikan biasanya? Ketika dikirimkan flyer gitu ya, misalnya dikirimkan flyer undangan dari Permata Rumun During sebelah, apa yang pertama kita perhatikan? Temanya, tanggalnya, atau pengkhotbahnya? Pengkhotbahnya? Iya, pengkhotbahnya pun masih Vikaris ya. Iya, temanya adalah metamorfosis cinta. Ya, mungkin kita bertanya-tanya apa arti tema ini? Metamorfosis cinta. Ya, siapa di sini yang suka pelajaran biologi? Ada yang suka pelajaran biologi? Boleh aku turun ya? Boleh saya turun ya. Siapa tadi? Ada satu nama Vikaris sudah disebut. Edo. Ya, Edo, ketua panitia. Iya. Betul kamu suka pelajaran biologi? Iya. Kalau belajar biologi kurang suka Vikaris, kan biologi agak kurang suka di kelas. Oh, tapi pernah dengar istilah metamorfosis ya? Ya, coba kamu jelaskan dulu sama kita semua yang ada di sini, apa arti metamorfosis yang kamu pahami? Ayo. Kalau metamorfosis yang aku tahu itu sedikit perubahan mulai dari, kalau di biologi tentang ulat menjadi kupu-kupu. Jadi ada proses yang dialami dalam hal tersebut. Ada proses yang dialami. Ya, contohnya ulat menjadi kupu-kupu. Kira-kira berapa nilainya kalau kita kasih nilai untuk jawaban ini? 70? 80? 100? Ya, 110? Iya, 1 orang lagi boleh dari sebelah sini. Perempuan ya, 1 orang. Ada yang mau angkat tangan, memberi jawaban? Ayo. Anak muda tidak boleh malu. Kalau tidak ada yang menjawab, tidak saya tuju. Ini aja lah ya, kenalannya ya. Iya, ini kita nggak asing muka itu, ya. Ya boleh. Ya. Apa arti metamorfosis yang kamu pahami? Boleh berdiri? Boleh perkenalan dulu ya, perkenalan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Uli Bangun dari Rumah. Jawabannya? Jawaban metamorfosis saya ketahui yang merupakan proses dari kepompong menjadi kupu-kupu atau dari kupu-kupu menjadi kepompong?
Ya, tadi Ruri menjawab metamorfosis adalah sebuah proses. Ya, berapa nilai jawabannya untuk Ruri? Berapa? 50. Tiga kali langsung 50. 30. Nggak sampai KKN itu ya, 30 ya. Iya. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, dari dua jawaban teman kita, baik Edo maupun Ruri, ada satu kata kunci di situ yang sama-sama mereka katakan bahwa metamorfosis itu adalah sebuah proses. Ya, adalah sebuah apa? Proses. Ya. Metamorfosis adalah sebuah proses yang diibaratkan seperti ulat yang mengalami proses ulat menjadi kepompong baru menjadi kubu. Ya, demikian juga lah diibaratkan cinta. Ya, cinta itu juga mengalami proses, teman-teman. Tidak ada yang instan. Ya, cinta itu juga mengalami proses. Ya, nah seringkali kita menganggap bahwa sebagai manusia, khususnya anak muda, kita tidak mau melewati proses. Yang sering kita lakukan adalah protes. Benar atau benar? Benar ya. Kita tidak mau diproses, seringkali kita melakukan protes. Apa yang kita protes? Ya, anak muda kan punya kecenderungan ingin cepat selalu, gitu ya. Ingin cepat, tidak sabaran, ingin selalu instan dan segalanya. Sehingga ketika kita berbicara mengenai cinta, kita pun ingin instan. Ya, ada yang mengatakan cinta itu adalah cerita indah namun tiada arti. Setuju gak kita? Cerita indah namun tiada arti. Ya. Ada yang setuju? Anak remaja kok lebih semangat bicara cinta ya dibandingkan anak remaja. Iya, cinta cerita indah namun tiada arti. Tapi malam hari ini yang ingin kita bicarakan bukan cinta dalam istilah cerita indah namun tiada arti, tapi cinta yang dimaksud dalam tema kita pada malam hari ini adalah cerita indah nan tetap abadi. Ya, cerita indah nan tetap abadi. Dan kita berbicara mengenai cinta Yesus. Yohanes 3:16. Apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini, termasuk kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah yang dimaksud cerita indah dan tetap abadi. Dan kalau kita lihat bagaimana proses Tuhan Yesus mencintai dunia ini, proses Tuhan mencintai dunia ini, itu pun tidak instan. Ya, kita baca dari kitab Kejadian sampai akhirnya ke kitab Injil ketika Tuhan lahir, itu diproses selama ribuan tahun. Nubuat sudah ada di kitab Yesaya, nubuat sudah ada di kitab Yeremia, sudah berbicara mengenai akan lahir seorang juru selamat, akan lahir seorang penyelamat Mesias. Tetapi kenyataannya kedatangan Tuhan itu baru muncul ketika kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu jaraknya jauh, teman-teman. Itulah proses yang dilewati oleh Tuhan, proses yang dilewati oleh Allah, bagaimana Dia mencintai dunia ini. Dan dalam proses itu Tuhan tidak pernah protes. Ya, Tuhan tidak pernah protes. Hanya manusia yang sering protes. Ya. Oleh karena itu malam hari ini kita bicara soal metamorfosis cinta. Ya. Kitab kita tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korinti atau kepada jemaat di kota Korintus, di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Korintus, ya, situasi pada waktu itu kota Korintus ini dipenuhi oleh berbagai macam orang pintar, berbagai macam orang cendekiawan. Ya, secara pikiran logika mereka sangat pintar, mereka menguasai filsafat,
mereka menguasai ilmu pengetahuan, mereka menguasai berbagai macam skill dan keahlian lainnya. Tetapi satu hal yang mereka tidak punyai, yaitu kasih. Ya, oleh karena itu Paulus jelas sekali mengatakan tadi dalam kitab 1 Korintus 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun aku memiliki seluruh pengetahuan, tetapi kalau aku tidak memiliki kasih, kalau aku tidak memiliki cinta, aku sama sekali tidak berguna. Dengan kata lain seperti ini teman-teman, untuk apa kamu jadi pengurus permata? Untuk apa kamu melayani sebagai pemusik? Untuk apa kamu melayani sebagai singer? Untuk apa kamu datang ke Natal? Kalau ternyata itu semua hanya formalitas, hanya untuk menyenangkan diri itu sendiri, tetapi tidak ada sama sekali dasarnya kamu mengasihi Tuhan. Begitu kasarnya teman-teman. Ya. Oleh karena itu firman kita malam hari ini sebenarnya sangat keras. Ya, karena konteks kota Korintus penduduknya sangat bebal, tidak bisa dikasih tahu lagi. Di sana terjadi praktek dosa yang sangat luar biasa dan segalanya, sehingga Paulus sangat keras mengatakan, tidak ada artinya yang kamu lakukan kalau kamu tidak mempunyai kasih. Ya. Jadi yang pertama yang mau kami sampaikan adalah antara perkataan, antara pelayanan kita dan antara perbuatan kita itu harus sinkron. Ya. Tidak mungkin kita melayani Tuhan kalau tidak mempunyai kasih. Tidak mungkin kita menjadi pengurus permata kalau kita tidak mempunyai kasih. Tidak mungkin kita menjadi pelayan, singer, pemusik, mengisi pujian dan segalanya kalau kita tidak mempunyai kasih. Jadi kita harus bisa menyelaraskan antara apa yang kita katakan dengan pelayanan kita, dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya teman-teman, pada ayat 8, ini yang menjadi tema kita, penekanan tema kita. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, kata kasih dalam kitab 1 Korintus ini menggunakan bahasa asli, dalam bahasa Yunani menggunakan kata agape, yang artinya sumber kasih ini bukan dari manusia, sumber kasih ini bukan dari orang lain, bukan dari kita juga sendiri, tetapi yang dikatakan agape adalah sumber kasih itu berasal dari Tuhan. Ya, kasih Tuhanlah yang menjadi dasar ketika kita melakukan apapun yang kita lakukan. Dan begitu juga lah ketika kita mencintai Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepada kita goalnya ataupun tujuannya ketika kita telah berhasil mencintai Tuhan, maka kita pun harus mencintai sesama kita. Apa kata Tuhan Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah temanmu manusia seperti dirimu sendiri. Loving God, loving people. Ya. Mencintai Tuhan berarti juga mencintai sesama. Ya. Jangan cuma kita mencintai sesama. Ya. Vikaris tanya dulu sama kita semua yang hadir di Natal ini. Apa tujuan terbesar kita mengikuti Natal yang malam hari ini? Apa ketua permata? Dapat berkah. Ada jawaban yang lebih jujur? Ada jawaban yang lebih jujur? Apa kira-kira tujuan datang ke Natal permata ini? Ayo, aku sangat menghargai kejujuran. Apa kira-kira? Lucky draw. Itu jawaban jujur itu. Lucky draw, satu orang. Ada lagi? Jeda. Apa? Anak remaja? Dapat jeda. Ya. Ada lagi yang lebih jujur? Nemo abang-abang. Itu jawaban yang kita harus tunggu. Ya.
Itu yang jawaban saya tunggu dari tadi. Nengok abang-abang. Ya, kalau laki-laki apa? Nengok adik-adik gitu ya. Kalau perempuan nengok abang-abang, yang laki-laki nengok adik-adik. Iya. Salah nggak itu kira-kira? Salah nggak? Enggak lah. Kan masih permata. Ya, kecuali tadi Mamre Muriah datang permata, nengok adik-adik, nengok abang-abang, itu yang salah ya kan? Betul ya, ketua permata ya? Betul ya, Bre? Ya, nggak ada yang salah. Kalau kayak Vikaris kan udah Mamre ya, datang permata, nengok adik-adik, itu baru salah, ya kan? Apalagi ada Nora di sini kan? Duduk depan lagi kan? Nah, itu dia. Jadi nggak salah ya. Tidak salah kalau tujuan kita datang ke Natal Permata untuk itu tadi. Tetapi yang menjadi salah adalah, nah ini dia. Yang menjadi salah adalah ketika itu yang menjadi utama. Ya. Yang menjadi utama kita datang ke Natal ini adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan mencintai kita. Nah, dan dampaknya ketika kita bisa mencintai Tuhan, maka kita pun akan mencintai sesama manusia. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, siapa di sini yang datang sama pacarnya? Ada yang berani ngaku? Nah, nggak ada yang berani ngaku ya. Atau datang sama calon pacarnya? Nggak ada juga. Atau datang sama mantannya ada? Ya. Atau datang jomblo ada? Nah, itu yang paling banyak gitu ya. Nggak ada? Ya. Pernah ada begini orang berkata, nggak apa-apa sebenarnya kita jomblo teman-teman. Ya, nggak apa-apa kita jomblo. Mungkin yang kita suka masih ada pacarnya kan. Tapi sebenarnya dia itu, misalnya kita laki-laki ya, kita suka sama suatu perempuan itu masih ada pacarnya. Kita bisa berpikir seperti ini, mungkin laki-laki itu sedang menjaga jodoh kita. Nah, ya biarkan lagi dia menjaga jodoh kita kan, sambil kita doakan supaya jangan dirusak. Supaya nanti ketika waktunya tiba, dia akan menjadi milik kita. Dan itulah cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita tidak hanya mencintai Tuhan, tetapi kita juga mencintai manusia. Ya, karena tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak mencintai manusia. Ya. Saya sendiri merasakan bagaimana Tuhan begitu mencintai kehidupan saya. Tahun 2010, ya sedikit kesaksian ya teman-teman, ini terakhir penutup karena sudah jam 10. Tahun 2010 kami masuk sekolah teologi ya, 2010 masuk sekolah teologi di UKDW Yogyakarta. Ya. Normalnya orang kuliah berapa tahun teman-teman? 4 tahun. Ya, berarti 4 tahun itu 8 semester ya. Ya, kamu tahu Vikaris berapa tahun kuliah? 7 tahun. Ada yang kuliah 7 tahun di sini? Kayaknya nggak ada ya, cuma aku ya. Ya, 14 semester aku kuliah teman-teman. Ya, bukan karena bodoh, bukan karena nggak mampu. Tapi ketika 2010 masuk kuliah, 2014 sudah selesai semua mata kuliah, tinggal skripsi. Ternyata di situ saya mengalami kegalauan yang luar biasa. Dan itu disebabkan, ya tahu lah ya, perempuan. 2014, harusnya 2014 saya sudah lulus, 4 tahun, sudah selesai mata kuliah, tinggal skripsi. Tapi karena ditinggal seorang perempuan, akhirnya tertundalah kuliah tadi selama 3 tahun, sampai 2017 baru lulus. Ya, sakitnya itu di sini teman-teman. Sakitnya itu di sini. Nah, ketika mencapai titik akhir ya, karena kami kuliah hanya maksimal itu 14 semester, 7 tahun ya. Selesai tidak selesai harus selesai, dan kalau tidak selesai harus drop out. Kemudian sampai semester ke-14, masuk semester ke-14, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sangat mencintaimu.
Untuk itu Tuhan, di batas akhir ini, tolong tunjukkan samaku seseorang yang betul-betul bisa mencintaiku secara tulus dan bisa menemaniku untuk menyelesaikan skripsi ini. Ya. Karena aku mengimani ketika kita mencintai Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita siapa orang yang harus kita cintai. Ya. Dan ternyata 2017 bulan Mei, Tuhan kirimkan seseorang perempuan yang tiba-tiba datang ke dalam kehidupan kami. Mana orangnya tadi ya? Oh, ada ya. Iya. Rembang ka buru ginting mo aja. Nah itulah artinya teman-teman ya. Bagaimana cinta itu bisa mengubah kondisi. Itu yang mau Fikri sampaikan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mencintai kita dan kita mencintai orang yang tepat, maka skripsi yang selama 3 tahun tidak bisa kami kerjakan hanya dalam 3 bulan selesai. Ya, hanya dalam 3 bulan selesai. Ketika kami mengimani bahwa Tuhan mengirimkan orang yang betul-betul dapat kami cintai dan mencintai kami. Itulah hebatnya cinta. Ya. Jadi cinta itu sangat powerful. Love is powerful. Cinta itu memiliki kekuatan untuk dapat mengubah. Ya, sama seperti Tuhan yang mencintai manusia, Dia merendahkan dirinya, turun dari kerajaan surga, turun ke dalam dunia untuk berjumpa dengan manusia. Karena begitu besar cintanya kepada dunia ini, Dia tunjukkan dirinya, Dia berkarya di dunia, sehingga kita sebagai manusia yang berdosa, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan kita dibawa Tuhan untuk berjumpa dengan Bapa. Ya, jadi begitu konsepnya teman-teman. Dan mari kita berproses dalam metamorfosis cinta, karena pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena firman Tuhan mengingatkan kami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kami. Untuk itu kami mengimani bahwa Yesus Kristus telah lahir di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyebarkan cinta kasih yang telah kami terima, tidak hanya kepada diri kami, tapi dapat kami sebarkan kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Muhammad perpulungan di Pindo Prina Tedis. Mari radulas skrina kalau Kristen ini belang-belang dunia enggak. Si aku kan pengakut minta kenta minta dagi ras-ras. Aku tak mandi bata. Mari sebutkan persembahan puji arah vokal grup remaja Turing Simelang. Setelah itu dilanjut. Keselamatan
Rasul
sebagai orang-orang yang menyambut kedatangannya memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kasih yang menggerakkan persaudaraan bagi dunia di sekitar kita. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesalahan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Terpujilah Engkau ya Allah yang memampukan kami untuk menunjukkan kasih yang menggerakkan persaudaraan. Allah yang memberkati kami. Kita bernyanyi menyenangkan. Tuhan, Tuhan,
hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Sang Pencipta memberkati tubuh kita dengan sentuhan tangannya, sehingga kita memperoleh kekuatan daripadanya untuk menunjukkan cintanya kepada sesama. Kiranya Yesus Kristus sampai Natal hidup di dalam hati kita, sehingga kita memperoleh keselamatan, ketenangan, dan damai sejahtera daripadanya. Kiranya bimbingan Roh Kudus selalu melekat di dalam kehidupan kita, memenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani panggilan hidup kita dalam membagikan cinta kepada isi dunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya tolong saya sedang suara anak. Shalom Permata. Sedih lagi shalom abang-abang ganteng. Ibu ganteng suara anak sedih dulu. Shalom kakak cantik. Shalom. Sebelum kita masuk ke Lucky Draw, berhubung lagi jalan di depan itu diparkirkan mobil hadiahnya. Jadi kita dengarkan dulu kata sambutan, oke? Oh lagi kita sih mulai-mulai. Lucky Draw tak melalakal, lakari dan dumuli. Oke? Iya. Pertama-tama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Permata Runggul Dulit Sembelang. BPMR kami diwakili oleh Sekretaris BPMR kami, Sentabi kami gelari Pertua Superbarus, Koordinator Permata Runggul Dulit Sembelang,
mewakili Permata Klasis, dan mewakili undangan pindoken kami, mankam teman kami Permata Bintang Meriah. Waktu ras keempat kami persilahkan. Sekali nari kata idilo kami, man Ketua Permata Runggun During Sembelang, BPMR kami mewakili Sekretaris BPMR Sentabi kami gelari Pertua Superbarus, Koordinator Permata Runggun During Sembelang mewakili Permata Klasis, dan undangan kami Bintang Meriah. Ya, saya mewakili seluruh Permata Runggun Sembelang mengucapkan selamat Natal buat yang hadir. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Itulah yang buat kita merayakan hari Natal. Terima kasih buat Vicaris, BPMR, dan seluruh jajaran Gereja Runggun Sembelang udah memsempatkan datang Natal hari ini. Member ya Natal kan? Berapa lagi? Berapa izin hari si Lalik jodohna jomblo ATS lid arwah boleh kemudian saja bersama hari Ketua Permata, berang Permata diberkati dan menjadi berkat. Betul. Ya, berjawaban buat takdir. Kami mewakili Bos BPM Bernari mengatakan selamat Natal wan Bandung kepada anak-anak kami Permata seklasis Pancur Batu hadir Bos Natal Runggun GBKP Nulis Sembelang dan khusus Permata di Bos Wari Sendak Sentawi lebih wan Bandung Permata Runggun Nulis Sembelang sebab kami lah hadir kepada BP Runggun biarlah kami cari tapi tak kami lang kurangi gerak riandu di Bos Peranatal tai Bos vaksin ya. Ibu kan kata di bawah tradisi isapkan pikarista manbanta maka pengharapan maka terjadi perubahan ke tahun 2024 pagi maka pelayanan silakukan Permata Runggun GBKP dulu sebelah GP Klasis Pancur Batu Baci Rahulina Asa Singgoda M tanda nama kali perubahan di Mas Tegeluan Enda adi tetap ngeseri berarti sia-sia dari pikarista gerana panjang lebar mau gitu. Tapi pengharapan akan terjadi perubahan yang baik ketika kita mau berubah ibas penata keluar. Jadi kami Ibas Runggun GBKP di Sembelang, BP Runggun katakan selamat Natal Man Bandung, Trina Permata, seklasis Pancur Batu. BGP undangan kami kerasiatir Bas Puan Sunda, damai Natal menyertai kita Trinana. BGP benar-benar pengharapan demi pengharapan sini di bos kita terkhususnya dari anak-anak kami Trinana banci terwujud di bas tahun 2024. Jadi kami telah mudah-mudahan si barang wujud. Ya, salam pada Trina. Sekadar bujur rumah Tuhan di Bata, bas dia salah sebuah kateda. Banci kita ulung di tengah-tengah gereja Runggun Sembelang guna merayakan perayaan Natal Permata Runggun During Sembelang. Sehingga sebagai koordinator Permata, ya bukan akan lebih manfaat anak Permata. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2024. Sada si tambahi kami pendidikan pikarista lain bahwa katakanlah ibas proses kita lain labu instan langin sa labu instan tapi bas proses perubahan tentu gualing katakan sa proses neda mesui bagi deba labu sedap melala suka duka si harus dinanam hidup ibas kam berubah jadi satu hal yang benar-benar menjadi berkat man kerida jelma. Jadi
adik kamu bas perubahan ini dah, adik ketagu itu ketagu di mana? Adik cakap kalau nak ketagu bagaimana guys? Adik pangan nak kaitin kamu, kebiasaan tu lagi. Pangan nak kamu ya bulu-bulu, sudah telah kita pandang iya kita mengatal, biar ni kamu lagi. Dikenakan luka bulan bulu bagi kira-kira, tahu melah. Semua pasti menghindarkan lalu isi pemeran kena ulat bulu, tapi pas prosesnya ia jadi kepompong ada lain kasih tik bukan kita pangkan deras ia mungkin terkadang itu anak-anak pengen kepompong dari dibuatnya kapan jadi mainan lalu prosesnya hanya sebentar enak mungkin. Tapi pas proses nak jadi kupu-kupu, itu lebih mesui, menderita. Tapi kain uliknya bahwa menjadi kupu-kupu yang indah. Krina mujikan sa, krina natin na, labang ikatado dahil. Di kitado lang kami ikatado ulat bulu dahil, tapi biar iklin. Tapi di menjadi kupu-kupu, pasti kamu semua merasa kagum. Bagilah bintang. Pengharapan kami anak-anak permata ibas perubahan itu krina mujikan kamu, krina kagum dengan kamu bahwa kamu sekarang permata yang luar biasa. Makanya pakai itulah krina kais ibas kamu talenta sebagai dibata manbadu guna kuliah dalam Tuhan lalu guna silai-silai dudukkan kehematanmu tapi untuk kemuliaan nama Tuhan puji-puji Tuhan. Pengharapan kami selaku koordinator permata bas paksenaman kami krina permata si hadir sek makanan ibas tahun si baroi pagi tuhu kami krina jadi saluran berkat kebanggaan man orang tua man gereja bagi kimpe man nusa ras bangsa. Pengharapan masa kenali koordinator sekali lagi katakan kami selamat Hari Natal. Ucap Shalom. Iya, sama. Shalom permata. Sudah terberkati, amin. Sekali lagi sudah terberkati, amin. Iya, karena udah snack ini ya, jadi agak berat untuk ngomong ya. Iya. Seperti tema kita pada malam hari ini, tema perayaan Natal kita, atmosfer cinta sungguh luar biasa. Di sini bukan hanya bercerita tentang cintaku, cintamu tentang kekasihmu, cintamu tentang sesahabatmu, tapi ini tentang cinta kita semua terhadap Tuhan gitu. Seperti yang dikatakan oleh vikaris kita tadi, cerita indah namun tetap abadi gitu. Jadi biarkan cinta kita permata pada hari ini yang hadir di tempat ini tetap abadi untuk Tuhan. Amin. Yang gak bilang amin berarti gak mau dia cintanya sama Tuhan abadi. Amin. Iya, jangan malas-malas bilang amin. Sudah itu aja kita gigit lara. Iya, terima kasih juga kami ucapkan pada vikaris kami, pendeta kami, juga kepada seksi pemuda BPMR dan Moria atau Mambre yang hadir di tempat ini. Terkhususnya yang kami kasihi teman-teman kami Permata Rukun Durin Sebelang, baik pengurus maupun panitia Natal. Sungguh luar biasa kamu pada malam hari ini sudah berletih, sudah bekerja keras untuk mempersiapkan semuanya. Kami yakin dan percaya ini bukan untuk nama Permata Rukun Durin Sebelang, tapi ini untuk nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan bagi namanya. Melalui Natal ini juga, setelah Natal nanti, untuk panitia dan Permata Rukun Durin Sebelang, jangan kamu ada yang sangkut ukurmu. Tetap kamu solid, karena biasanya Permata ini kalau udah selesai Natal, banyak yang benceng, banyak yang berantem gitu. Tapi aku yakin dan percaya kalau ada vikaris kami di tempat ini, semuanya aman. Amin. Iya. Mungkin kami dari pengurus Permata Klasis, ini kata sambutan kami katakan bujur. Iya, suruh kalian nyanyi ya. Iya, hadiah yang berat katanya. Jadi sini dulu yang menang, kita kumpul di sini dulu mari. Yang menang saya di sini dulu.
Kamu mau karo na bebe, mama karo ya. Mama karo, mau sih na kangen. Silakan ambil hadiahnya dan silakan duduk teman-teman. Udah, minum mama kasih salam begini. Jangan salam ini bang. Silakan duduk. Oh, mau apa katanya? Yang nggak terpilih silakan balik. Oke, silakan duduk. Bilang makasih salam anaknya lah. Oke, silakan duduk. Tenang saja Kak Kiki, saya udah ada di sini. Ya, apa cerita? Ceritanya temanya tadi loh. Jadi kalau mau bilang apa cerita, kalian jawab metamorfosis cinta. Apa cerita? Metamorfosis cinta. Yang kurang abang-abang yang di sana apa cinta bang? Yang di tengah? Kakak-kakak yang di tengah? Apa cerita? Metamorfosis cinta. Ya, luar biasa. Kuliah di sini bagi kata Pikaris buat kami Natal sektor. Ayo dibaca Nina. Anak pertua dia akan pengurus kategorial, pandeta PJ, Serah Budi kokap, anak permata suruh putar boleh, terbol. Ada permata yang terbol. Tahu terbol? Apa itu terbol? Lagu lagi. Terbulu. Tapi nggak main-main. Terboleh Pikaris. Ingat dunia malam, uji rusuk permata main-main. Luar biasa. Jadi ada permata yang cintanya bermetamorfosis di terbol. Ada. Luar biasa. Jadi kenapa terbol ini agak populer sekarang di kalangan permata? Karena ketemu di permata di luar sana gitu. Abang awak, ini nama aku. Apa cerita nih? Terbol lah. Aja ikut. Kamu dah tahu, kamu calon pertua dia akan nih. Lang aku bosor. Yang paling gak enak suruhnya lagi aku dulu pantun. Pantun kamu dulu calon pertua. Oke, aku bilang nak ikut ada ibu. Wah, impor panjat kelapa. Di sini lempol, di situ berapa? Teka. Kalau mereka ikut. Tapi, kata Pikaris tadi, mulai berlienda, mulai dari permata si putar boleh. Aja ingin panggil tunjuk tangan pernah putar boleh. Ada. Adila pernah lah kamu ngaku. Adila rondong nunggu putotongan putus yang berlienda. Adi si jomblo, 7 tahunnya jomblo. Ada permata yang keterbol tunjuk tangan. Gak ada. Ya, ini sebagai pembuka, perkenalkan gelarku Aswan Guru Singa. Banyak yang gak kenal kan? Gak kenal, gak populer. Soalnya udah kelewat usia. Jadi, walaupun kurang populer, pernah jadi calon pertua diaken, tapi gagal. Kenapa gagal? Ada batas usia minimum ya, Pikaris. Ada syarat batas usia minimum. Itu dulu. Tapi kalau pikir-pikir ceritanya mirip ya. Ada yang nyalon, tapi tahu kan? Tapi nggak mau lah karena itu politik. Tapi mirip itu. Di sini tema kita metamorfosis cinta. Jadi materi yang ingin kau angkat itu seperti yang kita rayakan hari ini tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah proses seperti kata Pikaris kita tadi. Ada sebuah proses yang bisa kita mulai itu dari yang menulis kitab Mazmur itu Raja Daud. Jadi Alkitab mencatat
Tuhan kita Yesus Kristus itu keturunan Raja Daud, tapi banyak prosesnya gitu. Banyak proses. Ada yang pernah baca, pasti kita pernah sering dengar tentang seorang Raja Daud ya. Kalau dia anak KKR dulu, aku di doktrin itu waktu Raja Daud itu berperang melawan Goliat bermodalkan kali bawah ini, ketapel lah istilahnya gitu. Itu waktu kecil. Tapi ketika besar, memang banyak itu cerita-cerita Raja Daud itu yang bisa kita teladani. Tapi ada satu ayat yang nggak perlu kita teladani. Dia itu ada di 2 Samuel 11 ayat 2. Siapa yang baca sini? Pintu mana pintu? Ada di sini. Ketua panitia kita, coba bacakan. Bahasa Karo. 2 Samuel. Ini tentang metamorfosis cinta ya. Kalau kata Pikaris tadi kan, itu semua cinta yang masih normal. Ini agak radikal teman-teman. Agak radikal cintanya. 2 Samuel 11 ayat 2. Radikal cinta butuh perjuangan. Kenapa? Coba kita tunggu dulu. Bacakan. Gak apa-apa bahasa Indonesia. Aku yang baca bahasa Karo. Samuel 11 ayat 22. Ayat 2. Pada suatu sore setelah Daud bangun tidur, ia berjalan-jalan di atap istana yang datar itu. Dua Samuel 2 ayat 11 ayat 2. Pada suatu sore setelah Daud bangun tidur, ia berjalan-jalan di atap istana yang datar itu. Dari situ ia melihat seorang wanita sedang mandi, dan wanita itu sangat cantik. Kalau bahasa Karo, dia bilang gini, begini Nina. Ibas ada wali na kami berwali, kaya kita ibas na melemnari, jenari lawas yang udah atas tarun istana. Asumiyar dala di atas tarun istana, ilah na sekarang libru sangat hari ini, sehkel zilena libru Kira-kira Bang Eko bisa terjemahkan dalam pikirannya wanita yang paling cantik itu ada nggak di sini tadi? Ada yang hadir? Kira-kira ini kalau kita terjemahkan ini, waktu Raja Daud melihat seorang wanita yang lagi mandi, sehkel zilena di berani. Kira-kira ini? Oke. Ya, jadi ini ayat yang sangat mengganggu aku karena inilah awal mula cinta Raja Daud bermetamorfosis kepada seorang wanita yang memiliki suami. Kira-kira Moria idah nak bela. Likin kak tu jilin Moria sang permata kira-kira. Adilara dah ya kita beli sebab bicara sukut memang jilin kak na Moria sang tila asang permata sini baru. Adilah menempar. Baik mulia. Ya, jadi di dalam ayat ini kalau kita teruskan, itu nama wanita itu namanya Betseba. Kira-kira di kalau Betseba berukai suami. Berukai loh. Tarikan. Semiring. Rainangin. Beruginte. Paske, kau kan memang beruginte. Bisa rasuk kau memikirkan saya beruginte kan ini. Ya, jadi adina pas karo kok biasanya beruginte. Di kota apa Yesus lahir? Yang baju merah. Ya, di kota apa Yesus lahir?
Check one. Oke, yang mana tadi yang baju merah? Iya, ya. Mana? Bethlehem bilang tadi. Oke. Hadiah. Sekali lagi sudah tiga. Tiga lagi kita deh. Langsung aja. Ya, pertanyaan kedua. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Yang mana Yang kita deh? yang baju hitam laki-laki. Ih, anak saya waktu lari. Ini Mas. 3 kali. Oke. 3 kali. Ini sekarang udah bang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa nama tokoh Alkitab yang membawa bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan menggantikan Musa? Bang Galio. Yosua. Oke. Oke, silakan mundur Bang. Udah 3. Satu lagi kita deh. Kepada siapa Injil Lukas ditulis? Kepada siapa Injil Lukas ditulis? Ya, cluenya huruf depannya T, huruf belakangnya S. Teman. Teman. Ya. Teman sendiri, lapor. Kamu. Timotius bukan? Salah. Salah Kak. Aduh. Jawabannya Theophilus. Mama kan Theophilus. Mama gini. Kita Ganti. Oke, yang lebih mudah kalau gitu. Siapa nama anak Adam? Ada 2. Nama anak Adam. Jangan ragu. Kain dan Abel. Oke. Ayo dalam silakan mundur. Belum lah. Jadi kita kasih lagi pertanyaan. Ya, sekarang dari koordinator kita. Oke? Siap. Silakan ke koordinator. Yang susah gampang ini. Kamu lah yang mana sih? Kalian yang mau susah atau gampang? Mana pun bisa. Mana pun bisa lihat gampang. Ya, siapa tokoh kitab yang di dalam perut ikan sama kita? Ada lagu ini deh. Selalu di perut ikan papar. Siapa koordinator? Yang tengah. Yunus koordinator. Oke, silakan mundur. Kepada siapa pertama sekali diberitahukan malaikat tentang kelahiran Yesus? Siapa? Tidak mungkin ke siapa? Maria. Iya, benar. Tidak tahu Kak Dek. Gelar kemarin itu kolam. Engkau dikatakan kelahiran di Bethlehem. Jago apa main? Ada usaha. Nyanyi Kak, nggak nyanyi. Koordinator kami aja yang nanya. Kalau bisa Kak, langsung udah bahagia. Kalau nggak bisa, oke? Kasih koordinator. Pertanyaan terakhir. Kalau itu yang lebih gampang lagi ya. Gampang juga. Siapa nama murid Tuhan Yesus yang mati untuk dia? Isi Kak. Ada yang datang dulu bahaya. Kak.